Perkenalkan, nama saya Nofriski Eskridipan dengan NIM 2014201113. Saya mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya akan menjelaskan tentang inisiasi menyusui dini dan Leopold 1-4. Inisiasi menyusui dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri atau tidak disodorkan ke puting susu. Inisiasi menyusui dini akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif atau ASI saja dan menyusui. Dengan demikian, bayi akan terpenuhi kebutuhannya hingga usia 2 tahun dan mencegah anak kurang gizi. Pemerintah Indonesia mendukung kebijakan WHO dan UNICEF yang merekomendasikan inisiasi menyusui dini sebagai tindakan penyelamatan kehidupan, karena inisiasi menyusui dini dapat menyelamatkan 22% dari bayi yang meninggal sebelum usia 1 bulan. Menyusui 1 jam pertama kehidupan yang diawali dengan kontak kulit antara ibu dan bayi dinyatakan sebagai indikator global. Ini merupakan hal baru bagi Indonesia dan merupakan program pemerintah, sehingga diharapkan semua tenaga kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan baik swasta maupun masyarakat dapat mensosialisasikan dan mendukung suksesnya program tersebut, sehingga diharapkan akan tercapai sumber daya Indonesia yang berkualitas, ujar Ibu Negara pada suatu kesempatan. Tahap-tahap inisiasi menyusui. Dalam proses melahirkan ibu, disarankan untuk mengurangi atau tidak menggunakan obat kimiawi. Jika ibu menggunakan obat kimiawi, akan dikhawatirkan akan terbawa ASI ke bayi yang nantinya akan menyusui dalam proses inisiasi menyusui. Para petugas kesehatan membantu ibu menjalani proses melahirkan, akan melakukan kegiatan penanganan kelahiran seperti biasanya. Begitu pula jika ibu harus menjalani operasi cesar. Setelah lahir, bayi secepatnya dikeringkan seperlunya tanpa menghilangkan vernix atau kulit putih. Vernix atau kulit putih menyamakan kulit bayi. Bayi kemudian ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Dengan mencegah bayi kedinginan, kepala bayi untuk dipakaikan topi. Kemudian jika perlu, bayi dan ibu diselimuti. Bayi yang ditengkurapkan di dada atau perut ibu dibiarkan untuk mencari sendiri puting susu ibunya, atau bayi tidak dipaksakan ke puting susu. Pada dasarnya, bayi memiliki naluri yang kuat untuk mencari puting susu ibunya. Saat bayi dibiarkan untuk mencari puting susu ibunya, ibu perlu didukung dan dibantu untuk mengenali perilaku bayi sebelum menyusu. Posisi ibu yang berbaring mungkin tidak dapat mengamati dengan jelas apa yang dilakukan oleh bayi. Bayi dibiarkan tetap dalam posisi kulitnya bersentuhan dengan kulit ibu sampai proses menyusui pertama selesai. Setelah selesai menyusu awal, bayi dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dicap, diberi vitamin K dan tetes mata. Ibu dan bayi tetap bersama dan dirawat gabung. Rawat gabung kemungkinan ibu menyusui bayinya kapan saja si bayi menginginkan. Karena kegiatan menyusui tidak boleh dijadwal, rawat gabung juga akan meningkatkan ikatan batin antara ibu dengan bayinya. Bayi jadi jarang menangis karena selalu merasa dekat dengan ibu. Dan selain itu dapat memudahkan ibu untuk beristirahat dan menyusui. Manfaat kontak kulit bayi ke kulit ibu. Dada ibu menghangatkan bayi, dan tepat kulit ibu akan menyesuaikan suhu dengan kebutuhan bayi. Kehangatan saat menyusu menurunkan risiko kematian karena hipotermia atau kedinginan. Ibu dan bayi merasa lebih tenang sehingga membantu pernafasan dan detak jantung bayi lebih stabil. Dengan demikian, bayi akan lebih jarang rewel sehingga mengurangi pemakaian energi. Bayi memperoleh bakteri tak berbahaya atau bakteri baik yang ada antinya di ASI ibu.
Bakteri bayi ini akan menguatkan koloni di usus dan kulit bayi untuk menyaingi bakteri yang lebih ganas dari lingkungan. Bayi mendapatkan kolostrum atau ASI pertama, cairan berharga yang kaya akan antibodi atau zat kekebalan tubuh, dan zat penting lainnya yang penting untuk pertumbuhan usus. Usus bayi ketika dilahirkan masih sangat muda, tidak siap untuk mengolah asupan makanan. Antibodi dalam ASI penting demi ketahanan terhadap infeksi, sehingga menjamin kelangsungan hidup sang bayi. Bayi memperoleh ASI atau makanan awal yang tidak mengganggu pertumbuhan, fungsi usus, dan alergi. Makanan selain ASI mengandung protein yang bukan protein atau misalnya susu hewan yang tidak dapat dicerna dengan baik oleh usus bayi. Bayi yang diberikan mulai menyusui dini akan lebih berhasil menyusui ASI eksklusif dan mempertahankan menyusui setelah 6 bulan. Sentuhan, peluman atau emutan dan jilatan bayi pada puting ibu akan merangsangkan keluarnya oksitosin yang penting karena menyebabkan rahim berkontraksi, membantu menurunkan plasenta dan mengurangi pendarahan ibu. Merangsang hormon lain yang membuat ibu menjadi tenang, rileks, dan mencintai bayi. Lebih kuat menahan sakit atau nyeri karena hormon meningkatkan asam ambang nyeri dan timbul rasa sukacita atau bahagia. Merangsang pengaliran asli dari darah sehingga ASI matang atau yang berwarna putih dapat lebih cepat keluar. Berikut tahap-tahap pemeriksaan Leopold. Tahap 1. Hal pertama yang dilakukan dokter adalah menaruh kedua tangan di atas perut ibu. Dokter akan mencari area atas rahim atau fundus untuk menentukan posisi tertinggi janin. Apabila kepala atau bokong bayi berada di fundus, maka janin berada di posisi vertikal. Pada tahap Leopold ini, kebanyakan dokter akan merasakan bokong bayi. Ketika bayi di dalam kandungan tidak berada di posisi ini, kemungkinan besar janin berada di posisi transversal atau melintang. Tahap 2, setelah tahap Leopold pertama, dokter akan memindahkan kedua tangan pada setiap sisi perut bayinya seperti area pusat. Ini dilakukan agar dokter bisa menentukan area punggung atau tulang belakang bayi. Dan hanya itu saja, pada tahap ini juga dokter akan mencari tahu bayi di dalam kandungan sedang berada di posisi kanan atau kiri. Tahap yang ketiga, pada tahap pemeriksaan ketiga Leopold, dokter akan menggunakan ibu jari dan jaringan tangan lainnya dan memeriksa bagian bawah perut. Ini dilakukan untuk memastikan bagian tubuh bayi mana yang berada di bawah rahim. Sebagai contoh, apabila terasa keras maka ada kemungkinan itu merupakan area kepala bayi. Selain itu, pada tahap ini juga dokter bisa menilai berat janin serta volume air ketuban. Tahap keempat, pada tahap pemeriksaan Leopold yang terakhir, dokter akan berpindah posisi menghadap panggul ibu. Lalu kedua telapak tangan dokter akan ditaruh pada kedua sisi perut bawah ibu. Setelah itu ujung jari akan menekan secara sepanjang jalan lahir. Ini dilakukan untuk memastikan apakah kepala bayi di area perut atau sudah sampai jalan lahir. Setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan, akan ada pemeriksaan lanjutan secara keseluruhan seperti mengukur tekanan darah hingga detak jantung bayi. Tidak hanya itu saja, dokter juga akan melakukan USG kehamilan lanjutan untuk melihat perkembangan bayi. Pemeriksaan serta berkonsultasi mengenai kehamilan adalah hal yang penting dan perlu dilakukan secara rutin. Ini bertujuan agar Anda tetap memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam